Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawalan wa ta'ala wa taqwa rizqiyya والنفع والانتفاع والفائدة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والعمل الهدى والدعوة إلى الهدى ابتغاء رضا ربك والله عليم يوم الدار عليم. اللهم وفقنا وفق العارفين وفقنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. رب زدنا علما وزدنا علما وزدنا علما يا ياسر ياسر يا مدبر يا مسهل سهل عليهم وناصر بجاه الشيخ النذير يا كثير المال حسن الرجال قام بالزواج يا مبدع من الرسالة والمرحمة والفتنة والشرف على الولاد بجاه البشير النذير. Amma ba'du, yang dirahmati kepada teman-teman masyarakat, ina amatian ibu bapak kita, emak-emak kita yang ada di tempat ini, para ibu-ibu yang segar-segar singus-singas, insyaallah mendapatkan keberkahan inayah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita ada di tempat ini segala hajat kita, segala keinginan kita, segala cita-cita kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah qudurina fi hadzal majlis fi hadzal majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab hadir kita di tempat ini di musala yang kita cintai ini, insyaallah kehadiran kita ini akan membawa berkah bukan untuk diri kita sendiri itu, tapi untuk anak kita, keluarga kita, saudara kita, aku, keluarga, si bahan syaitan dari dunia dan yang meninggalkan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiap nggak tahu sampai mana pembahasan kitabnya, tetapi ini yang dikatakan oleh Ustaz Raul ya, Ustaz Habib, membahas tentang kitab yang berkaitan tentang Fathul Qarib, dan pembahasan ini adalah kaitannya dengan fikih ibadah. Kemarin yang diminta karena sebagai ibadah, pengganti dari guru kita, dari guru Muhammad Wirwijaya. Namun beliau itu ada bahasanya sisidah, kemudian kita jangan tahu bahasa Perbarat, bahasa Perbarat karena pancornya Perbarat. Kita jangan tahu masih, lalu udah paham bahasa kami, kan? Paham insyaallah. Bahasa Indonesia kita pakai bahasa salah satu. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, yang disampaikan bahwa masih di dalam kitab yang pertama, masih pembahasan tentang air, ya kan? Jadinya, nah ini yang banyak bahwa sebelum diangkatnya kitab ini adalah namanya Fathul Qarib. Yang mengarang kitab ini adalah ulama berasal daripada bahasa Palestina, Ibnu Qasim al-Nasi, bahasa Palestina, yang sekarang itu bahwa saudara-saudara kita dia yang perlu jelasan, jadinya tidak berdekat bahwa itu adalah informasi dalam berita-berita bagaimana keadaan daripada saudara kita yang ada di sana. Kebetulan yang kita bahas ini adalah orang dari Gaza Palestina, yang dimana syarat daripada kitab ini Bapak Ibu ada syaratnya dengan kitab Ali Abu Suja.
ulama besar dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadinya nanti juga beberapa waktu di akhir ngaji kita untuk istifadah dari para ulama, mungkin ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Kalaupun tidak, ya kita selesaikan. Nah, sehingga ini berkaitan dengan fikih. Yang namanya fikih itu kan berkaitan dengan kehidupan. Makanya ulama mengatakan al-fiqhu wal hayat. Al-fiqhu wal hayat. Fikih itu adalah kehidupan. Kalau semua yang ada di agama kita, semua yang ada di agama kita ini Bapak Ibu, semuanya sudah terakomodir. Makna terakomodir adalah semuanya sudah ada di dalam syariat Islam. Semua yang berkaitan dengan hukum sudah ada. Semua yang berkaitan dengan kehidupan kita sudah dijelaskan di dalam agama. Bagaimana pembahasan berkaitan dengan jamban, wahara, jamban ini memang sudah jamban berbiang model mobilisir, berbiang model keluarga mobilisir, berbiang model orang pada. Negara semuanya sudah dijelaskan oleh agama Islam. Ini oleh sebab itu semua ulama ketika mengarang kitabnya, jadi ini akidahnya belajar dulu. Semua ulama ketika mengarang kitabnya yang berkaitan dengan fikih, terutama fikih ibadah, fikih berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbau sah sembahyang mendengar, wudhu sah mendengar, lalu mendengar air, nah berbiak untuk bertayamum, ya kan? Lalu mendengar air, si tonggang betul besok penetra, mungkin betul besok yang ini apa namanya isi darah. Nah, buang air besar maksudnya, buang air besar, kalau nggak ada air, itu sudah dijelaskan di dalam ini. Tapi semuanya itu adalah sebelum kita masuk dalam pembahasan sembahyang, ya. Ulama menulis sebuah bab yang dimana berkaitan dengan bab yang berkaitan dengan kesucian bersuci. Ajarannya si agama, fitrah manusia ya. Fitrah manusia bahwa mungkin senakal orang atau dia lumayan pernah awan si berakal ya, kecuali dalam berakal maksudnya karena penyakit stres atau gila gitu kan. Orang-orang berakal saja kalau dia lumayan itu sejarah dia lumayan tidak kan, negara beriman lumayan tidak kan, dia lumayan tidak kan. Jadi yang perlu ada namanya sifatnya itu bersuci. Baiknya kita manusia itu memang bersuci. Makanya agama Islam ini adalah sesuai dengan fitrahnya manusia. Asal mula manusia dicipta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertaubat. Yuhibbut tawwabin, dan yang kedua sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang mutatahhirin, bersuci. Para ulama menafsirkan bahwa kata at-tawwabin adalah taharatul qalbi, bersuci hati, suci hati. Wal mutatahhirin makna dari mutatahhirin kata para ulama adalah taharatul badan wal jism. Nah, ya, taharah atem harus bersuci, lalu yang kedua adalah bersuci badan. Makanya ulama ini mengarang kitab yang pertama tentang taharah, bersuci. Sebab bersuci itu adalah wasilatul ilal maqasid. Makna wasilatul maqasid, wasilah menuju ibadah, wasilah untuk bisa menyampaikan ibadah, wasilah untuk bisa menegakkan ibadah, wasilah kepada sebuah tujuan. Salat, contohnya kita sholat.
sampai supaya dalam menit tertentu saya naikkan itu menurut ya besar kan saya naikkan kedua ya besar jadinya betul itu adalah wasil perantara untuk sholat. Bayangkan kesembahyang kalau sholat ini adalah ibadah disebut dengan ibadah apa? Ibadah yang benar-benar murni sebagai meminta, sebagai kontak, sebagai hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia ada sembahyang yang kita berhubungan dengan Allah. Lalu terzikir karena malas terzikir karena ngeluh. Mungkin jadi sembahyang karena malas terzikir. Coba kadang-kadang lain ibadah yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sembahyang ada si benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat seperti itu. Jadinya Allah itu sangat cemburu kalau hambanya itu adalah tidak mengeluarkan waktu untuknya. Cemburu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dengan ini kan cemburu. Namun kita kemenangan atau semangatnya terang semacam lain. Kau ada sebagai cemburu, tapi dia tidak tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga cemburu kalau hamba itu hanya menyibukkan dirinya dengan dunia. Awalnya pemerintahan kita itu untuk sholat sampai untuk sujud karena sujud itu ada tempat yang dimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat. Makanya kalau kita adalah sujud. Makna daripada senang. Yang kalau dekatnya aku dengan Allah itu ketika dia bersujud. Makanya Pak suruh bikin doa sebagaimana hadis. Dulu disuruh ketika sujud. Karena di sana tempat orang tersebut tidak ada yang bisa disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masih berubah itu berdiri. Nah, kita masih seakan-akan masih ada interaksi dengan makhluk. Kita sholat kan dari berdiri dulu. Berdiri kita itu kalau disamakan dengan yang lain masih ada hubungan, ada persamaan kita berinteraksi dengan makhluk. Mungkin saya ada sahabat yang berada berdiri kita juga. Saya pernah dulu berdiri. Nah, pada saat dulu sekejip, misalnya mulai dan dulu sekejip, lalu dalam sujud dia nara dan sujud dengan makhluk, dia nara. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sujud itu adalah tempat sebaik dari tempat yang dimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk banyak berdoa. Karena sujud itu adalah menunjukkan bahwa sikap diri manusia yang sombong, sikap manusia sombong kan si angkuh ketika dia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan melepaskan dari sifat egonya, sifat sombongnya. Sehingga manusia ini ia menerima agama Islam, menerima ajaran Islam, dia menerima petunjuk Nabi, sehingga semangat karena pertama itu sifatnya dulu dia belajar. Nah, sifatnya dulu jadi sifat dua apa nah sombong sebagaimana orang Quraisy. Coba kita kasih dulu ada zaman Nabi deh. Saya siapa itu bersama Nabi si tahu ibu-ibu sini menerima agama Islam Abu Lahab. Nah, paman Nabi banyak karena ada sifat kesombongan, keangkuhan. Makanya kata Nabi SAW, masalahnya ba'athani Allah bihi minal perubahan yang dimana aku diutusnya
sebagai korban berkumpul dengan itu, kata Rasulullah. Kama dari ghairil katsiri asar, sebagaimana hujan deras, sebagaimana yang sangat banyak yang mengakhiri atau yang menjatuhi bumi. Hujan lebat turun diminta yang turun kepada bumi. Sebagaimana kami berkata Rasulullah, akan tetapi tipe-tipe tanah ini, tipe-tipe tanah ini arah sejarah air, arah ini, mana model, berbeda kita ngirim tanahmu, lalu dia berubah. Contohnya di Mesir yang di sana itu berapa tahun di sana. Beliau dia berubah bahwa di situ. Kemudian saya katakan dengan bisa kebanyakan bercampur dengan apa namanya garas. Garas bisa. Putih apa bahasa itu? Ilmu panas, panas. Gurunnya batu dia air jadi ilmu Masya Allah. Mana orang ini istri kita ya. Lalu hasilnya punya ide dekat anak dari kita ini tiup lalu orang dia semua jemaah orang kan bener tiup yang bibitnya itu tiup gininya itu tiup. Jadi tipe-tipe tanah itu macam-macam kata hadis Nabi. Kalau paham bagaimana? Jadinya orang itu kata Rasulullah dibalik menjadi dua. Yang dimana orang yang tidak menerima hidayah, tidak menerima ilmu Nabi, hidayah Nabi, sebagaimana orang yang tidak mau menerima air, sebagaimana tanah yang tidak mau menerima air, yang tidak mau mengisap air, bukan. Jadinya orang yang seperti ini adalah orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang sombong. Dia tidak melepaskan daripada hidupnya. Sombong, bodoh, maksudnya bahasa orang jahil. Yang pernah ada Al-Quran mengatakan sakit jahil diulang orang selain dan kita berguru. Dia enggak, lewat hadis Nabi juga. Hadis Nabi mereka. Kenapa? Sakit jalan, sakit sembuh. Dah orang kecuali mengaji dan menerima ilmu Nabi. Dengan para ulama, kita di sini adalah menerima ilmu Nabi. Bayangkan, semua itu. Yang kita di sini menerima ilmu Nabi. Kalau si alhamdulillah sudah pada diberikan kesempatan bisa dan kawan-kawan kita sehingga mana kesempatan dan mungkin ada kesibukan dan kesibukan yang lain, ya semoga kita juga diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya tipe orang-orang itu yang pertama kata hadis Nabi adalah an-nasu la yaqbaluna, orang-orang yang tidak menerima air. Ibaratnya seakan-akan tanah yang tandus ketika disiram dengan air meresap langsung denara orang-orang subur. Dan kalau bibit kampung ini tiup, apalagi bibit jagung ini sekarang tiup berarti. Dan itu orang kedua adalah perumpamaan orang yang kedua ini adalah yang menerima air. Seperti tanah yang subur, katanya seperti tanah yang subur dan diairi pada air irigasi dari sudah terangkat, ya kan? Air ini masih air. Lalu sudah bahasa terakhirnya nanti buahi, nanti nangisi air dari mana? Tanah mangga padi, bini padi, tio itu menunjukkan adalah orang ini diibaratkan dengan orang yang air itu ibaratnya seperti sebuah
bulan yang subur yang menerima air, kata Nabi SAW, dia di dalam Al-Quran, dia adalah seseorang manfaat fiddin, orang yang belajar ilmu agama, lalu dia mengetahui ilmu agama tersebut, dan mengajarkannya. Orang ini ibarat seperti tanah yang subur, dia bisa bermanfaat kepada orang lain. Jadi kalau ada di subur, betapa tanah bagus, kita panen, bangunan, dari itu panen tempat rumah dan segala macam. Panen panen sendiri. Masya Allah, itu adalah ibarat orang-orang yang mau belajar agama dan hadis Nabi. Berarti orang tersebut itulah mereka yang seakan-akan mengatakan mereka yang menerima ilmu yang diberikan Allah untukku, dan mereka itu orang menerima hidayah. Kalau ada yang mengatakan kayak ini, orang mengatakan saya jangan misalnya sembahyang ke kita sembahyang di mana? Bila sembahyang misalnya deh, kalau di rumah hidayah, kalau di rumah masih mau tahu kan? Di rumah mau hidayah, tidak ada itu bukan dulu. Kecuali di dalam dia ada hidayah, anda begitu. Tetapi kalau hidayah adalah bicara, hidayah itu bicara. Kita tidak ada kemana sekali, kemana berzikir. Dan ini adalah termasuk dalam hadis Nabi itu adalah di antara daripada hidayah yang Allah berikan hidayah terbesar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidayah menerima dakwah Nabi, menerima risalah Nabi, ajaran Nabi, risalah menerima ajaran Nabi, menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi adalah hidayah Islam, hidayah beriman dan Islam, hidayah keimanan dan hidayah Islam. Itu adalah hidayah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Alhamdulillah. Dari permohonan hadis dan tadi itu bahwa faedah ulama, keutamaan ilmu dan ulama, orang yang pertama itu disifatkan dengan orang yang tidak mau menerima air, yaitu orang yang tidak mau menerima ilmu Nabi, petunjuk Nabi. Orang seperti ini kata para ulama, sebagaimana kata ulama adalah asrar. Orang ini adalah orang yang takabur, orang yang sombong. Tawaran itu tawaran dan orang berbayar taman itu. Dan mengatakan orang pembahasan tentang kitab lain, lagi. Pada pembahasan kitab lain, jadi sida-sida ada sifat-sifat manusia pada ada orang lain. Itu adalah orang yang pertama. Dan hal yang kedua itu adalah dia bisa bermanfaat untuk dirinya juga dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan ini disebut dengan orang yang belajar agama, orang yang menerima yaitu orang yang menerima dakwah Nabi, ilmu Nabi, dan mengajarkannya kepada orang lain. Diibaratkan sebagai tanah yang subur. Ketika dia menerima air, tanah tersebut bisa membuahi apa yang ada di sekelilingnya, rumput bertumbuhan, terus pohon-pohonan tiup warna dan istilahnya jadi kepelakuan tiup. Dan itu adalah orang-orang yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi agamanya dan bagi orang lain dan bagi orang lain yang ada sekelilingnya. Bermanfaat. Jadi diibaratkan sebagaimana mau mutlak pembahasan ini berkaitan dengan air. Air itu adalah air suci dan mensucikan Bapak Ibu. Jadi si bahasnya air yang suci ini adalah berkaitan dengan air. Kita akan menjadi mau pemahaman dalam kitab ini. Pada dasar Ibrahim Allah dan di sini Syekh mengatakan Abu
air duluan. Nah, perantau yang dulu adalah air, ya kan? Lamun di dalam itu, tadi lamun mana kan? Perantau yang air adalah debu. Ya, jadi macam-macam debu kayak. Terus dengan air untuk menghilangkan najis, buang air besar dan air kecil yang air. Harap ada batu, ada 3 buah batu yang bisa untuk istinja. Harap ada. Jadi kalau aku harap dia berada, tidak ada asal itu untuk tidak beribadah, karena ibadah dalam Islam itu adalah ibadah yang sangat mudah. Benar. Ini sebenarnya agama Islam itu kalau mudah tidak diberatkan, apalagi kita di Indonesia, masya Allah, ya dari walaupun orang jam sekarang ini kan, tapi tetap ramai baru minum kan, ramai. Coba di negara-negara Timur Tengah itu ada Arab Saudi, beda dengan baik dia menolak sempurna kecuali ada Zam-Zam. Dia itu mengambil air dari air laut yang disuling, air laut ini tapi yang jadi si biasa bangga. Namun kita di Indonesia mengalir jadi awalnya ada semua orang kan, semua orang tadi marah kalau bersyukur. Gampang sekarang orang kita bersyukur di Indonesia ini, di negara kita ini adalah sumber makanan di sini, masya Allah. Nah, air ini kata para ulama yang boleh digunakan untuk bersuci air dulu. Pertama air hujan. Jadi air hujan kemarin baru sudah mandi langsung dulu baru air hujan. Air yang berkah. Makanya kalau dulu kita mandi gitu kan, anak-anak ada yang mandi hujan berkah air hujan itu. Sebab yang turun dari langit. Wa yunazzilu minas samaa'i. Ini Allah menurunkan air dari langit suci. Lalu kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'. Ya Allah, bahwa bagaimana saya bertahan dengan diturunkannya. Jadi air hujan harus berkah. Yang bersebagian berdoa, jangan ada yang berdoa. Kalau tidak, jangan jadi orang minum. Sebab langsung mereka minum. Makanya ulama itu juga mengatakan yang pertama disebutkan itu adalah air bagus sama air langit. Air terdekat langit. Dia sudah banyak disebutkan. Yang kedua adalah air laut. Nah ini ya. Air laut. Air laut. Asin air laut tadi. Asin. Ada air laut yang asin. Haram. Coba bertanya kepada saya berpikir kepada pikir. Air itu yang asin. Air laut asinnya. Nah, sampai harus bersuci air laut. Kemudian ada bersuci air laut. Kemudian terus bersuci air laut. Nah, si biasanya kita bersuci air laut. Kalau air itu tawar, air hujan tawar ya, air mata air tawar ya, air sakit yang ada di Indonesia, air bor, itu bahasa bor yang buruk tawar enggak ada si pedas nah setelah itu pedasnya penting jangan siap. Nah kemudian ada cerita pada zaman Nabi sahabat ini dia bepergian, sahabat Rasulullah SAW menggunakan perahu, yaitu nelayan pulau. Nah bercerita ya Rasulullah, mobil kami dulu kami di tengah segara laut. Nah mobil dulu kami di tengah segara. Enggak kami punya sebuah nelayan pulau. Karena sahabat Nabi ini sebuah nelayan amun kami berdeklarasi dengan kami ini haus kan. Dan
apalagi letak laut terbang letak matahari terminum terang ngobrol. Nah dia memiliki budaya. Nah mungkin lalu yang lain kita kalau kita bawa dari haus kami kita. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa tahu kalau kita ya Rasulullah? Apakah kami wudhu dengan air air segar ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ad-duhur ma'ruh al-ilmu maidahu. Air itu suci sehingga para sahabat yang biasa bersuci dengan air segar. Biasanya air tawar, maka air umum, air hujan. Kemudian air para manusia hasilkan yang berdoa dari kamu ini ya air laut ini untuk bersuci. Jawab Nabi SAW mengatakan, airnya itu suci sesuci. Masya Allah. Diketahui di dalam Nabi al-ilmu maibadah. Diketahui di dalam Nabi. Lalu sampai di dalam hal ini suci. Yang empat, ulang sebenarnya berapa? Empat lalu, ulang sebenarnya berapa? Dan mulai kamu betul potong semuanya. Siang melakukan dengan dalam lalu seadanya ada suci. Rugi dengan berbeda. Gua mati dengan keluarga. Dewan berbohong dan menjadi hak dengan halal. Rugi pada saat berbeda. Alhamdulillah perubahan awal dari dia orang malu tiba-tiba mati. Jadi mati bau hitam ngomongnya dia tulah ngomongnya. Itu makanya kata Rasulullah. Yang diharapkan bagi kalian al-maitatan wa tari. Diharapkan bagi kalian dua bangkai. Pertama bangkai ikan dan kedua bangkai belalang. Berapa? Ayat al-jawab bersama. Lalu kedua mengatakan pertama adalah darah itu mana? Hati dengan limbah. Ada baca limbah atau bahasa mungkin pembara atau limbah. Ada sampino dan limbah. Nah, ini tidak darahnya. Dia tidak darah sehingga dia akan sampino lalu memerah kemudian dia berbuat bawah. Dia nak takut. Ada darah sampino. Lalu terus dan bawa berjalan, kemudian dibiarkan berusaha mengas dari tempat ada itu orang. Aku yang haram. Sebab itu bukan diharapkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Makanya aku berkenan daripada Rasulullah. Al-Baqarah itu adalah bukan hanya katanya Rasulullah. Deklarasi suci dengan Nabi, lalu terbagi dari suci. Nah, dia bangkit suci. Coba bayangkan air. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala. Air. Empat lalu mana segera asin. Lalu terjadi empatnya jadi asin. Bayangkan kan? Boleh jadi asinnya jadi asin. Karena kita boleh semalam asin. Terus siapa yang asin? Berjalan turun ada lepas bagaimana siapa nasi lalu yang kamu nasi subhanallah. Jadinya kita itu memang diberikan berkah oleh Allah kita sangat mudah. Lalu kamu yang kita lakukan di pula yang memancing segala macam di pula macam kerja rapat anu mancing ternyata rapat anu terjadi penuh. Indah ini terutama yang berdoa ya. Nah pertamanya Hadrat Quraisy misalnya Hadrat Quraisy min Bahra itu Sida itu dekat dengan laut rumahnya atau tidak? Yang bilang 7 kilo apa sembarangan? Kita ada seorang lapor nanti lapor 7 kilo
Dia berat 100 kilo, kita tahu. Berat 100 kilo, batu Jawa berat 100 kilo. Lalu kita tahu. Bayangkan kita di sini berulang kerja dulu kita tahu angka pengeluaran segala macam. Dia sebelum dari mana-mana. Dia kalau rugi-rugi, air melimpah, semuanya ada, itu adalah keberkahan dari orang-orang ini. Banyak masih banyak yang bersikir, banyak membangun musola, banyak memakmurkannya, banyak membangun masjid, banyak memakmurkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala membukakan keberkahan itu, dan Allah selalu memberkahan daripada rezeki-rezekinya. Sedikit yang bahas ini lagi. Kemudian pembagian kedua yang ketiga yang diberikan berbuat suci adalah wa'amul nahdi. Ma'amul nahdi ini adalah ayat sunai turun. Kamu berbuat suci. Lalu wa'amul ini adalah kamu berbuat suci. Ini air mata air terkabul. Air embun, air salju. Di Arab tadi dalam Mesir di Arab salju, air salju, air salju. Yaitu air embun. Nah ini air itu juga termasuk banyak anunya, faedahnya banyak air. Makanya para ulama mengatakan dalam beberapa air itu sebaik-baik airnya, sebaik-baik airnya mau dosa pertama sebaik-baik air pertama adalah air yang berasal daripada jari jemari. Dulu pada sahabat ketika ini ceritanya, ketika para sahabat perang melawan Bani Quraisy, dan ada mengatakan itulah perang daripada perang air. Lalu ada kemudian dilihat Rasulullah ada bejana untuk berwudu. Lalu para sahabat ini mendatangi Rasulullah, dia marah sih kamu dulu, dia marah sih kamu minum. Dimasukkanlah tangan Rasulullah memasukkan tangan itu dalam bejana tersebut. Dari air itu sungguhnya adalah lebar jari Nabi sampai bisa membuat katanya hampir ribuan orang berada di sekitar Nabi bisa meminum daripada air yang berasal dari jari Nabi, dan itu termasuk kategori mukjizat yang nampak oleh para sahabat. Jadi untuk menutup ini adalah bahwa air tersebut adalah air yang sebagai air sehingga orang yang ada nanti di dalam di akhirat. Mau air zam-zam sebagai air. Nasi keempat kata ulama adalah mau air Nil. Nah, sini dengan kami kerap menggunakan Nil dan Mesir. Mau sampai nanti yang nama Kais wah ya Kais dan Mesir normal. Sampai-sampai Amr bin As ketika itu menulis dia kepada Umar bin Khattab jadi balikan air Mesir ini. Cara menyampaikan kepada Mesir ini harus menaruh Umar dengan untuk sebagai umpah. Sebelum ini tidak ada air Mesir. Nah, anak-anak nama orang setiap orang Mesir dia ada baik gitu. Terjadi lewat semua itu jadi orang terkirim surat wahai saudara terkirim kalau kamu berair mengeluarkan air karena Allah mengatakan surat itu dari Allah, ia sudah jauh si putusan Khalifah Amr bin As ketika itu atau Khalifah yang menjabat Mesir ketika itu. Surat itu dicemplungi
lagi di sungai Nil sampai benar yang mau keramas dengan atau bayangkan lain orang semua yang terbaik dalam jalan itu kemudian tersebut jadi berubah tidak ada lalu orang menjadi jalan sudah ada jadi apa tidak ada jadi orang milik sungai ini yang memang cenderung sama kan yang paling itu yang mereka sampai sekarang, masya Allah. Ya firman itu yang dapat yang sampaikan dan ini adalah berkaitan dengan ayat dan insya Allah akan dilanjutkan tentang ayat masih pembahasannya tentang taharah atau suci. Semoga yang manfaat dan istighfar yang kita dapatkan. Lalu sebelum yang itu telah berbeda minum air, minum air putih ya. Cara minum jangan menggunakan ma'ruzallah yubariku salam. Ayat saja mengucapkan salam kepada engkau dari cara minum akan tersehat walafiat setiap kita. Kata saya sahabat adalah setiap kita minum satu tegukan ucapin Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah kita nanya Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai 2 hari. Gitu. Ia akan berusia berapa Mesir. Ngarang Bismillahirrahmanirrahim minum. Selesai kita minum ucapin Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitu juga baca Bismillahirrahmanirrahim minum Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah apa yang masuk di dalam mulut kita ini dimana si lain kecuali pada penasihat si dari mana situ kita dan itu adalah yang benar apa yang mengenai sakit ada itu sudah ada kepada anda ada dalam Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sampai ia ada fungsi kubur pertama ini senangnya dan masalah yang terdapat untuk yang hidup. Pada kedatangan ayat Allah dan baru ada Allah lalu ada ayat ini tidak. Ada baca Bismillahirrahmanirrahim dengan Alhamdulillah. Ia sebenarnya mudah-mudahan dan mudah. Insyaallah yang sebenarnya ada ayo salamnya Zam-Zam. Mana ada tidak boleh memang sebenarnya melakukan niatan untuk melakukan insyaallah dia berubah nanti bila dalam mengantar tiba-tiba terjadi sinon lalu Allah telah berdoa bahwa yang terkira jauh kepada mungkin hingga berkata insyaallah segitu tidak insyaallah yakin segitu ada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kajian kita ini sama-sama membaca dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim.